an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wal mu'minina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah ditanyai Abu Sa'id bin Al-A'rabi daripada panah. Wahai Abu Sa'id, panah itu macam mana penjelasannya? Ya, tentang panah itu macam mana bahasanya? Maka katanya, kata Abu Sa'id bin Al-Arabi, bermula panah itu yaitu zahirlah sifat uluhiyah, zahirlah sifat ketuhanan Allah Ta'ala pada hati dan kezahirannya pada tubuh dan seluruh wujud alam. Itulah dia dengan azamah, dengan kebesaran dan kemuliaannya. Maka seakan-akan Allah menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya, kezahirannya itu adalah pada diri manusia dan pada alam. Dan zahirlah pula sekalian sebabnya yang membawa kepada mempanahkan akan dia daripada tiap-tiap sesuatu. Semakin nyata wujud Allah pada alam dan pada diri, alam yang dilihat oleh mata tidak ada sikit pun hatiku melihatnya itu alam, ya tinggal alam, benda alam, ya tinggal benda alam. Tapi pada alam dan seluruh alam itu aku melihat azamah, kebesaran uluhiyah, kebesaran hak ketuhanan. Inilah yang dilihat oleh Nabi Musa tatkala Allah membukakan hijab pada Musa di bukit, di lembah tua di dekat bukit Tursina. Wah, itu nggak tanggung-tanggung itu ya. Sudah panah? Sudah. Bawaannya? Wallah. Maka dan Allah menampakkan sifat jalalnya atau wujudnya pada sekalian wujud alam. Walaupun mata melihat alam benda, diri kita, segala makhluk, langit, bumi, pohon dan segala sesuatu, tapi tatkala itu Allah menampakkan sifat jalalnya, dia nyatakan wujud itu bukan wujud alam, bukan wujud benda, wujud dirimu, bukan, tapi wujudku. Adapun wujud alam itu adalah kejahiran wujudku. Adapun sekalian makhluk benda-benda alam yang sangat banyak itu adalah kezahiran asmaku yang sangat banyak. Adapun melihat, tahu, mendengar yang ada pada dirimu itu adalah kejahiran asmaku, dan kejahiran sifatku. Dan segala kejadian perbuatan yang berlaku pada alam adalah af'al perbuatanku dan iradatku. Yang empat macam ini nyata, jelas, nampak, semakin terang pada orang yang dibukakan hijab, pada orang yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Aku enggak ada lagi sikit pun. Itulah badan. Wujud badan, wujud badan ada, tapi rasa aku berwujud itu enggak ada. Rasa melihat, rasa tahu, rasa mendengar ada di badan, tapi akunya enggak ada. Itu
kezahiran sifat Allah. Kau tengok-tengok, tidak juga. Jadi Allah sendiri yang menyatakan. Jadi rasa aku hilang, rasa melihat nggak ada lagi, rasa tahu nggak ada lagi, rasa mendengar nggak ada lagi. Aku hanya dihidupkan oleh Allah dengan mendatangkan ruh pada badanku. Dan iradatku meliputi pada badanku, meliputi pada sekalian alam, itulah terjadi perbuatan. Wah, ini kau mana? Nggak ada. Semakin nyata Allah itu pada pandangan yang dianugerahkan oleh Allah terhadap ketuhanan, maka aku dan alam enggak ada hakikatnya, hanya sekedar ada tunjukkan tanda hak ketuhanan. Berarti batin yang mana? Iyalah batin. Dia muqabalah. Kalau hatimu berada pada Allah, selain Allah itu sirna, panah. Tapi tatkala kau berada pada alam, pada dirimu, Allah tertutup, terhijab. Upayakan. Aku belajar mati. Itu belajar mati kata Nabi. Tinggalkan diriku. Aku keluar dari ngatur diriku, yang ngatur diriku cuma Allah. Aku nggak ikut melihat. Kenapa? Orang mati nggak nengok. Ada matanya. Ini aku belajar. Orang mati nggak tahu-tahu. Yang tahu itu kejadian seperti ini. Orang mati nggak mendengar. Orang mati nggak bisa cakap. Orang mati nggak ada kehendaknya apa-apa. Orang mati tak ada perbuatan kesanggupan apapun. Kata Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Sebelum kau mati betulan kau latihan ini dulu, supaya hak Allah itu nampak pada badanmu, nampak pada alam, supaya kau masuk kubur enggak terkejut lagi. Karena kau sudah dibukakan hijab oleh Allah dalam dunia, kau telah menyaksikan Allah dalam dunia. Sebelum kau lahir di dunia ini sudah diperkenalkan di waktu dalam amruh alastu birabbikum. Kalau sudah ada modal namamu, ada aja. Jadi setiap kehidupan umat manusia ada pandangan batin. Ada. Batin. Tinggal lagi ada orang mau mengurusnya atau tidak. Ada orang mengurusnya atau tidak? Iya, diurus, dikajinya. Ada nggak peduli. Yang penting badanku manis itu selesai. Jadi ketika mati masih ada batinnya, Ustaz? Batin itu tengok keadaan. Apakah dia berada dengan dunia semata-mata? Tuhannya nggak ada. Macam mana dia berhadapan dengan malaikat penanya? Siapa Tuhan? Itu bahasa. Bukan malaikat dengan bahasa kayak gitu, tidak. Artinya yang dikehendaki oleh malaikat isi pertanyaan itu, batin kita tidak paham apa yang ditanyanya. Yang menjawab bukan dengan ucapan batin lagi, tidak. Kehadiran Allah Ta'ala itulah yang hadir sebagai jawabannya. Kalau tidak ada itu aman, karena dia dengan Allah. Jadi kalau sudah betul, kalau misalnya Nabi Hasan takdim, berarti kita lebih mulia dari malaikat. Tak sanggup lagi nanya kita gitu. Hasan takdim itu kalau mandang zahir bentuk badan. Kalau mandang batin disempurnakan dengan iman, Islam dan ihsan, sehingga dia betul menjadi hamba. Karena rukun agama itu 3. Rukun iman sudah paham yang 6 macam. Rukun Islam sudah paham yang 5 macam, dijalankan. Ihsan, sebab itu kita melaksanakan Islam itu, salat itu, disitulah kita berhadap kepada Allah yang menguasai diri, menguasai amal, menguasai alam, dan hak ketuhanan itu nyata waktu kita sedang beribadah. Lepas siksa kubur, kalau udah sampai ihsan. Kalau udah sampai ihsan, di dalam hadis, aku selama batin hamba itu ada akunya, ada aku Tuhan, ku haramkan jasadnya disentuh oleh neraka.
Sahih. Dan ini dibuktikan oleh Allah Ta'ala sewaktu di dunia. Kenapa Ibrahim yang umur 10 tahun dicampakkan oleh kaumnya, pembingkas yang sangat banyak apinya itu macam gunung, macam bukit, campak di situ. Masuk, Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan, hai api kau dingin ya. Udah Allah bilang dingin, apa lagi? Wassalamun alaikum. Menawarkan jasa, perlu pertolongan? Enggak ada ya. Oh, Ibrahim kubatu ya? Enggak usah. Itulah. Itu saking kuatnya keyakinan kepada Tuhan. Enggak ada yang lain. Enggak ada lain. Berdoa lah kau. Ngapain lagi berdoa? Aku peganganku udah Allah. Allah itu saja atur-atur lagi. Enggak usah diatur-atur lagi. Nah, apa yang kita kira itulah yang diterima. Diterima. Udah ma'rifahnya enggak pas. Wah, itu maka Ibrahim digelar oleh Allah Al-Khalil. Al-Khalil itu kalau untuk bahasa umum, teman yang tak pernah terlepaskan, terlupakan sedetik pun. Berarti batin Ibrahim dengan Allah nggak pernah lupa. Mana itu Beserta. Beserta terus siang malam. Di situ itu zahir hak ketuhanan. Kalau ini sudah ada, menguasai diri, menguasai hati, maka nyata hak ketuhanan itu melupakan akan dia tentang dunia. Walaupun matanya melihat dunia, hatinya nggak ingat, nggak tahu, nggak ada sedikit pun berhadap kepada dunia. Malah dunia itu kejahiran wujud Allah yang sangat terang, sangat nampak. Mana pula? Jadi dunia datang sama kita, bukan? Iya, dunia datang dan melupakan dia tentang akhirat. Enggak terpikir akhirat lagi. Aku Allahnya ini aja. Mau kemana aku ditaruh Allah di akhirat, urusannya. Dan kepanaannya itu melupakan segala hal hati. Tingkatan derajat hati enggak terpikir lagi. Aku yang penting Allahnya itu nampak nyata di hati, supaya jangan lepas. Maka karena itu upayakan aku semakin enggak ada, habis panah, habis lenyap. Jadi yang ada tinggal Allah yang satu. Jadi yang disebut qalbul mu'minin baitullah itu Itulah dia. Hati yang kayak gini inilah ada Allah di batinnya. Tapi kalau batin hamba itu dengan dunia, mana Allahnya? Tak ada. Nah, itulah dia. Di antaranya ya. Dan melupakan segala derajat. Tak ada terpandang aku derajat mana. Nabi aja enggak terpandang derajatnya. Para wali tak terpandang derajatnya. Para siddiqin tak terpandang derajatnya. Para muqarrabin tidak terpandang derajatnya. Baca ahli tarikat, khalifah tak terpandang khalifah. Tak terpandang lagi derajatnya. Aku yang penting Allah ini. Dan kepanaannya itu juga melupakan dia segala makam. Aku berada di makam mana? Tidak ada makam lagi di hadapan Allah. Yang penting Allah itu nyata, kejahirannya alam dan diri. Tak ada makam. Kalau masih ada makam berarti masih ada derajat. Dan zahirlah, nyata, nampaklah sekalian yang membuat sebabnya menjadi panah, yang mempanakan. Semakin gak ada, semakin gak ada. Aku itu gak ada, habis. Wah. Siap. Daripada tiap-tiap sesuatu, termasuk mempanahkan daripada akalnya. Sholat tapi itu orang badannya udah mati.
Akalnya itu sudah dikuasai oleh akal Rabbani namanya. Bukan akal basyariah manusia biasa yang berpikir-pikir aku sudah sholat mau pergi sana. Itu akalnya kerja. Gak ada lagi. Sudah akal Rabbani. Itu maka kata saya waliullah masaman, apabila orang sungguh-sungguh menempuh jalan kami ini, niscaya digantikan oleh Allah akal yang basyariah itu dengan akal yang dibangsakan kepada Rabbani. Artinya akal yang sanggup menalar rahasia Tuhan yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia awam. Itu pula istimewaannya. Dan mempanakan daripada dirinya. Mana dirimu? Kalau aku tahu diriku aku mempanah. Ini diri udah ku tawakalkan, ini dunia sudah ku tinggalkan, melihat sudah ku lepas, tahu sudah ku lepas. Perbuatan badan diriku itu perbuatan Allah. Apa yang dihadapi diriku itu pengaturan Allah. Aku sikit pun gak ada lagi nengok diriku. Mana dirimu? Entah. Kalau aku berhadapan pada diriku berarti aku berhadapan pada makhluk. Diriku bukan Tuhan. Aku enggak memandang makhluk, aku enggak memandang alam, aku enggak memandang diriku. Aku memandang Allahnya itu meliputi wujudnya pada sekalian wujud makhluk. Wah, kesana dia. Mana habis? Kalau bisa macam ini baru. Dan mempanakan ia daripada panahnya. Malah panahku sendiri pun udah lewat. Kalau aku tahu aku tuh masih panah, berarti perjalanan batinku belum sampai kepada Allah. Maka kalau di dalam praktek itu nampak itu hilangkan panahmu lagi. Wah, supaya kau jangan terhenti di panah. Biar sampai betul pada yang bakal. Siapa yang bakal? Allah. Daripada bahwasanya karamlah, tenggelamlah ia di dalam kebesaran Tuhannya yang Allah nampakkan zahir wujudnya pada sekalian alam. Itulah bahasa syariat. Allahu Akbar. Dia udah gak ada lagi yang menyebutkan Allahu Akbar kalam Allah, sementara batin hatinya memandang wujud Allah itu nyata pada alam. Sementara ucapan Allah Akbar itu adalah syariat yang dijairkan oleh Allah kepada diri orang salat sebagai karunia dan anugerah Tuhan kepada dirinya. Kaunya mana? Aku udah panah, habis udah ada. Ini dari karena panah. Bisa kayak gini baru panah. Belum sampai kayak gini belum panah. Kalau kita balik pada Al-Quran, di situ kan para nabi atau para syuhada katanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna. Nah gitu. Itu batinnya yang macam mana menyerahkan pada Allah. Kalau udah hasbunallahu wa ni'mal wakil, tak ada hatiku berhadap kepada yang lain. Dan bahkan diriku sudah habis kuserahkan sepenuhnya jalan batin di dalam urusan Allah. Paling nikmat aku kepada Tuhanku itu, bertuhan pada Tuhan. Itulah nikmal wakil. Paling nikmat. Karena enggak ada lagi tumpuan akhir mereka cuma kepada Allah. Mereka melaksanakan. Makanya apa yang bukan ucapan lidah. Lidah itu hanya bahasa yang mengisyaratkan supaya memakai tanah. Nah, saya tambahkan lagi nanti lupa. Siapa ini Ibnu Arabi? Ibnu Arabi ini adalah murabbil arifin. Apa dimaknakan dengan murabbil arifin? Yang mendidik, yang melatih, yang mengajari tentang perjalanan orang-orang yang sudah ahli marifat.
Orang alim pun dia yang ngajar. Sedangkan Abu Yazid Bustami itu murabbis salikin. Orang yang mendidik orang-orang yang masih dalam tahap perjalanan. Itu maka acuan tauhid adalah Ibnu Arabi. Acuan untuk membaca Al-Quran adalah Mahmud Khalil Hussein. Itu acuan. Tapi dia meninggal. Tapi kasetnya masih ada. Kita teruskan lagi ya. Nah ini dia pembahasan panah nih. Dan kata sebagian mereka bermula panah itu terbagi atas 3 bahagi. Rasa tidak ada aku itu derajatnya ada 3. Gitu maksudnya ini supaya paham. 3 kelas. 3 tingkatan, 3 derajat sehingga ya. 3 derajat ya. Yang pertama mana? Yang pertama itu dia panah dalam segala amal. Aku nggak ada rasa berbuat. Berjalan aku nggak aku lagi. Duduk aku nggak aku lagi. Bekerja tanganku, memotong, mengangkat, nggak rasa kekuatan tanganku lagi. Jadi kudrat iradat Allah itu menggantikan rasa aku berbuat, tinggal aku nengok aja. Oh, yang membuat tanganku bekerja ini, kakiku berjalan ini, rupanya di dalam liputan kudrat iradat Allah. Ku tengok orang-orang duduk, orang-orang bekerja sama dengan aku. Bukan hanya diriku aja, pandanganku sama meluas. Setiap perbuatan apa aja yang ada di dunia ini, aku lihat sumbernya cuma 1 perbuatan. Itulah. Sumbernya cuma 1. Berasal dari Allah. Yang kedua, sehingga ungkapan ini bahasanya dikatanya tiada berbuat melainkan Allah. Itulah simpulan ceritanya. Syuhuduka minal fa'ali minal af'ali syuhudul af'al. Wah, itu kata Syekh Mustafa Al-Bakri. Persaksianmu kepada Allah di dalam memperbuat segala perbuatan, itulah namanya tauhidul af'al. Itu derajatnya. Jangan terpandang orang lagi yang berbuat, jangan terpandang aku lagi berbuat. Pandanganmu kepada Allah yang memperbuat segala perbuatan yang ada pada sesuatu apa saja dari segala perbuatan, termasuk perbuatan dirimu, itulah namanya tauhidul af'al. Itulah namanya mengesahkan Allah di dalam segala perbuatan. Cuman orang ini udah sampai jauh dengan Allah kemanapun, walaupun tak sampai habis penghabisan, tapi dia bersama dengan Tuhan di mana saja dia berada. Sebab perbuatan apa yang dilakukannya itu di hadapan Allah. Berjalan, bekerja, duduk, istirahat, sholat, cari makan, sama. Jadi seluruh jagat raya lah. Ya, sama. Apakah dia atau orang sama? Karena Allah dia yang mengurusi hambanya kan, berarti dia. Iya, itu maka dikatakan Allah bilang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan segala perbuatan kamu. Kan dia jelas sekali bahasa ini. Yang kedua, ini simpulan ya, yang simpulan. Panah dalam segala sifat. Seperti bahwa dikatanya tiada hidup melainkan dengan Allah. Badanmu mati. Kalau kau merasa hidup, kau belum sampai kemari.
kau hanya dihidupkan. Kau pandang keaslian badanmu hanya sari pati tanah yang benda mati. Bisa kau pandang? Badan hidup, ruh. Urusan Allah di dalam badanmu itu yang membuat badanmu hidup. Kenapa hidup? Karena Allah tidak menampakkan sifat-sifatnya pada dirimu. Bukan badan kita aja, semua badan kita. Dan jangan tahu. Aku tahu ini HP, aku tahu ini lantai, aku tahu warna putih. Terasa kau yang tahu? Tahu? Terasa kau? Iya. Kau belum sampai kemari. Walaupun kau sudah sampai kepada berapa? Kemari belum. Sebab ini kuncinya dasar itu mati. Mutu qabla antamutu itu harus memang betul-betul diresapi. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Wa in aradtum man tanzuru maitan yamshi ala wajhil ardi falyanzuru ila Abi Bakrin. Kalau kepingin kalian melihat mayit yang berjalan di permukaan bumi, tengok saja kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah memakai siang malam perasaan mati ini. Kamu gimana? Pingsan-pingsan. Kadang masih hidup, kadang masih mati. Enggak tahqiq. Keluar terus dari diri. Keluar terus dari melihat. Jadi sebagai pengalaman hidup Ustaz, kita kan bekerja dengan ilmu, menyelesaikan pekerjaan dengan ilmu. Jadi kalau ilmu itu masih merasakan kita yang memiliki belum sampai. Belum. Jadi macam mana ilmu itu kita tahunya itu dengan liputan ilmu yang meliputi pada hati, diri, badan. Yang ilmu itu ilmu Allah punya, bukan aku tahu. Dalil Allamal insana. Allamal insana. Allah yang mentaukan manusia. Karena sifat ilmu Allah punya. Jadi hanya mensyukurilah ilmu itu ada sama kita. Itulah dia. Orang yang bertuhan makin tinggi ilmunya, dia makin bersyukur. Orang yang gak bertuhan makin tinggi ilmunya, merasa dia di atas angin, paling atas. Sombong dengan ilmunya. Ini lagi ya. Ada aku yang hidup, aku udah mati. Begitu juga tiada yang berkehendak. Segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Maaf cakap walaupun awak terjatuh. Ya itulah kehendak Allah untuk badan awak. Kalau kita, iya itu maka diam aja. Kalau kita ini bikin aku jatuh aja, ngomel dulu sedikit. Nggak boleh. Nah, itu maka diam aja. Apa dibuat oleh Allah, diam aja lah. Jadi apa yang keluar dari lisan? Pasrah. Yang keluar dari ucapan kita sekarang. Kalau kejadian kasus jatuh dari kita, apa ucapan kita? Ucapan kita coba bagusnya. Kalau untuk ke Tuhan dia memandang sumber pertama. Kalau untuk memandang dunia dan benda peristiwa, ya terpandang yang jahilnya. Di situ yang meletak mengetahui kita sedang bertuhan atau berhadap pada benda. Itu ukuran kita. Mau sakit, mau sehat, diam. Ingat Allah, waktu sakit ingat Allah. Udah baik lu kamu lah cuma. Jadi sakit, udah sehat lupa gitu. Namanya pun belajar bertuhan. Belajar bertuhan itu kan lama. Pada ya. Dan itu juga dan melihat dan tiada yang berkata-kata atas hakikatnya melainkan Allah. Macam mana lah ini kok enggak berkata-kata tapi dia berkata kepada Allah. Itu kalau dia tahqiq di dalam merasakan mati, dia udah keluar betul dari diri.
tidak ikut melihat, tidak ikut tahu, tidak ikut mendengar, tidak ikut berbuat pada perbuatan diri, dia sudah memang betul-betul telah memulangkan itu dalam urusan Allah, maka tatkala lidah itu berkata itu datang dari Allah, dia nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada dia baca itu. Alhamdulillahirabbil alamin, dia tinggal ikut aja. Perintah dari Allah. Iya. Maka Allah bilang la tuharrik bihi lisanak, jangan kau gerakkan lidahmu. Coba. Wala tu'anjil bihi, jangan kau mau segera mau keburu. Berarti batin itu menggerakkan lagi. Itu maka Allah. Sehingga Allah bilang di ujung ayat, faiza qara'nahu, apabila kami yang membacakannya, fattabi'. Maka lidahmu itu hanya ngikut tegrak. Maka orang yang kayak gini perkataannya mengandung hikmah. Karena dia berkata itu bukan didorong oleh nafsu. Iya. Beda. Inilah wahyu. Sudah beda. Itu ilmu hikmah ditanamkan oleh Allah di dalam batin orang ini. Belajarlah. Kita bukan mencari-cari yang kayak gini, tapi belajar jangan syiriknya itu awal dulu. Jangan kau syirik. Artinya ngambil Tuhan punya. Melihat itu Tuhan punya. Ini mata melihat, iya. Rasa kau ambil, karena kau rasa melihat, iya. Berarti kau ngambil melihat Tuhan punya. Lepaskan coba. Coba mata melihat, kau lepaskan. Kamu gak usah ikut lagi melihat. Coba trik. Kau melihat sendiri dia. Itu kejahiran sifat basar Allah pada matamu. Selama kau melepas. Tapi selama kau ambil rasa kau, Allahnya tertutup. Situ aja kuncinya. Jadi bahasa lainnya jangan mengurusi urusan Allah Ta'ala gitu. Iya kan. Yang bukan hak kita jangan campuri. Urus saja urusan kita masing-masing. Sampai dulu waktu saya anak-anak di bus motor-motor lama zaman dulu ditulis di atas barang kecil harap urus sendiri. Tak mau ngurusin. Ini nggak mau urus orang lain yang beda. Ada ini. Ya. Dan dia berkata atau hakikatnya melihat Allah. Sempat lagi nih, berapa menit lagi? Sebalas satu lagi ya. Yang ketiga, ini ketiga langsung ditembak langsung, tidak semak lagi bahas. Panah dalam zat. Badanmu ada? Ada. Kau ada di badan? Ya dari tadi udah aku keluar. Kau ada di ruangan ini? Dari tadi aku udah meninggalkan alam. Kau ada di dunia? Dari tadi aku udah meninggalkan kamu. Kau mana? Enggak ada. Alam dunia, ruangan, badanmu, kezahiran wujud Allah. Kalau aku di situ ikut, aku sekutu, berarti ada dua wujud. Jadi maka upayakan semakin lebur aku, semakin hancur aku, semakin sirna aku, semakin gak ada aku. Itu yang ku tekuni betul-betul supaya menjadi pakaian di dalam batinku. Hakikatnya aku itu memang gak ada. Kalau ada itu Allah punyalah. Kejahiran pada diriku pada alam. Biar aja Allah mau bikin apa pada diriku, dibuat ibadat. Kami hanya jadi dengan kata itu kesimpulannya selagi masih ada menghayal dan angan-angan belum sampai. Belum. Itu dikuasai namanya wahmun. Ada yang
Ya, habis dia udah. Nggak ada apa dia wujud. Yaitu seperti bahwa dikatanya tiada yang mawujud atas itlaq secara umum, melainkan cuma ada satu, wujud Allah. Maka dikatakan hakikat la ilaha illallah itu la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawujud dengan sebenar-benarnya, melainkan yang ada cuma wujud Allah saja, jahir pada alam seluruhnya langit dan bumi itu wujudnya. Adapun segala makhluk yang banyak itu dalil asmanya. Adapun melihat, tahu, mendengar itu sifatnya. Adapun segala kejadian yang berlaku pada seluruh perbuatan itu apanya. Kau mana? Nggak ada. Jadi aku hanya statusnya tempat menerima tanda. Sama dengan alam, tempat menerima tanda. Allah dah bilang wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan pada bumi itu ada tanda-tanda Allah bagi orang yang yakin nantinya kepada Allah. Bumi itu tandanya. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu juga ada tanda-tanda Allah. Masalahnya afala tubsirun, kenapalah tanda ini kau tidak memandang kepada yang punya tanda, sibuk dengan tanda saja, sibuk dengan alam aja, dengan dunia saja. Jadi yang dimaksud dengan la ma'budan bihaqqin illallah, itu khusus kepada supaya fokus dia itu menjadi hamba Allah semata-mata, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hawa nafsu dan hamba sama kepada Allah. La ma'budan. Itu nengok pandangannya kemana. Dan kata ahli khawas kepada orang yang sudah menerima, yaitu yang sudah dipilih oleh Allah, apa katanya? Apabila telah sempurna hamba itu dalam udur serta Allah Ta'ala, apabila telah sempurna batin hamba itu hanya yang ada hadir di hatinya wujud Allah, adapun yang lain itu hanya alam sebagai tunjukannya saja, yang ada cuma Allah saja, maka jadilah hatinya sertanya serta Allah. Kapan dia serta Allah? Ya dalam segala tempat. Di mana aja? Dalam segala masa, pagi, tengah hari, sore, malam, dia dengan Allah aja. Tiadalah menjadi keberatan bagi hidupnya sertanya. Enggak berat, enggak. Semakin aku pasrah, semakin aku lepas, semakin aku enggak ikut-ikutan, semakin nyata Allah di batin. Karena tujuan Allah Ta'ala itu enggak mau menyusahkan hamba. Kata wakalu, serahkan dirimu. Wa may tawakal, dan siapa yang sudah berserah diri, fahuwa hasbuh, Allah itu sebagai penjaminnya. Wah pula, kau gak usah sibuk-sibuk, aku yang jamin, aku yang urus. Semakin kau serahkan penglihatanmu, akulah itu menengok, aku nyatakan sifat besar. Semakin kau serahkan pendengar telingamu, aku nampakkan di telinga itu sifat sama. Itu tanda Allah sayang. Tanda Allah tidak bakal menyiksa kita. Itu aja tandanya. Ini orang ahli khawas yang bilang ya. Maka jadilah hamba itu hatinya itu beserta Allah dalam segala tempat dan dalam segala masa. Tiadalah pula dia beserta Allah itu menjadi keberatan bagi hudurnya, bagi hadirnya Allah di batinnya itu.
seperti yang tidak keberatan bagi masuk nafas dan keluar nafas. Ada berani enggak? Mana ada keberatan? Ya aku semakin lapang, semakin lepas, semakin enggak ngurus diriku, awas ngurus. Kau enggak mikir-mikir aja? Enggak. Terserah Tuhan. Aku sibuk memikirkan agamanya aja, menyelesaikan tugas-tugasku saja. Soal makan atau tidak itu Allah sendiri yang nanti yang menjaminnya. Maka orang yang mengurus agamanya itu siang malam habis waktu, dia nggak mikir makan lagi. Mau saya kampung, sambal teri, enak aja. Kadang-kadang datangnya pun double berat. Nah itu pula layak tasik modelnya orang ini. Tak disangka. Habis waktu? 2 menit lagi ya. Ayo, sebut mana ini? Sudah dapatnya ya? Dan terkadang dikurniai dia, ya kan, kepada makam ini, maka jadilah dia memandang hak Allah Ta'ala sesudah daripada tiap-tiap suatu. Dia memandang Allah Ta'ala sesudah matanya melihat alam. Dan sertanya dia memandang Allah beserta alam. Asal alam ada, Allah ada sendiri. Dan dia memandang Allah sebelum lagi dia memandang alam. Wah, itu lebih hebat lagi. Dan dia memandang Allah sesudah dia memandang alam. Itu kemudiannya. Maka jadilah memandang akan alam itu, ya, daripada Tuhannya. Tidak, Tuhan itu yang ada pada alam sesuatu itu. Dan setengah dan sebagian daripada yang terlebih nyata demikian itu. Barang yang didatangkan oleh mu'alif, oleh pengarang ini, akan dia daripada segala hal kenyataan yang 9. Ini ada akan datang. Bahasanya ada 9 macam yang meliputi bagi tanzih, yang meliputi bagi memahasucikan Allah, maha suci pada zat, maha suci pada sifat. Dan Allah menjelaskan tentang tajalli asma'nya dengan katanya, kata pengarang Imam Tajuddin bin Abdul Iskandari, akan datang jumhur baru. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.